Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita akan melanjutkan pertemuan berikutnya, KMB. Masih dengan saya Ibu Rahma. Kita hari ini akan membahas tentang gangguan kebutuhan eliminasi akibat patologi sistem pencernaan dan persyarafan. Nah, kalau berbicara gangguan kebutuhan eliminasi, biasanya kalian menemukan pada pasien-pasien apa? Pasien-pasien konstipasi maupun inkontinensia urin ya. Kita akan membahas satu persatu. Sebelumnya kita akan tahu dulu nih anamnesis atau pengkajian dari gangguan sistem pencernaan. Ketika kalian menemukan masalah atau menemukan pasien dengan masalah gangguan sistem pencernaan, tentunya pasien tersebut akan mengeluh nyeri abdomen atau nyeri perut. Nah, ini juga kalian perlu identifikasi nyerinya seperti apa dengan PQRST, dengan mengkaji secara menyeluruh. Jadi tentunya masih ingat ya, PQRST, P-nya problem, Q-nya quality, R-nya regio, S-nya scale, dan T-nya itu adalah time. Dimana nyerinya kita harus menanyakan kepada pasien nyeri pasien di mana, kualitasnya seperti apa, apakah ditusuk-tusuk, seperti terbakar, kemudian menjalar atau tidak ke organ lain. Nah, itu yang perlu kita kaji. Kemudian regionya, abdomen itu ada 4 bagian, kanan atas, kiri atas, kanan bawah, dan kiri bawah. Jadi kita harus tahu pasien sakitnya di mana. Kita bisa mengidentifikasi, kalau di kanan atas berarti bisa appendicitis, atau di kiri bawah bisa mungkin ada ya ginjal. Jadi kita harus tahu. Kemudian S-nya dari skalanya dihitung dari 1 sampai 10. Kita tanyakan, Ibu, ketika saya punya angka 1 sampai 10, Ibu tinggal pilih saja untuk merasakan nyerinya di angka berapa. 1 sampai 3 nyerinya masih ringan, Bu. Ibu masih tidak merasa terganggu dengan nyerinya. 4 sampai 7 nyerinya sedang, Bu. Ibu sedikit terganggu. Dan 8 sampai 10 nyerinya berat banget. Ibu sampai tidak bisa melakukan aktivitas apa-apa. Nah, kira-kira Ibu di nyerinya itu di nomor berapa? Nah, itu harus kita ketahui. Kemudian time-nya, T-nya. Kita harus tahu nyerinya itu muncul saat kapan, nyerinya itu menurun saat kapan, mereda saat kapan. Nah, itu kita harus kaji. Kemudian pola makan, istirahat, aktivitas, dan BAB pasien juga akan mempengaruhi nyeri yang dialami ya. Kemudian masalah yang kedua biasanya dispepsia. Perut itu kayak tidak nyaman di bagian atas, atau kalian biasanya begah ya, nyeri ulu hati. Kemudian masalah gas usus, biasanya sudah ada akumulasi gas di saluran gastrointestinalnya yang bisa dikeluarkan melalui sendawa maupun pelatus ya, atau kentut. Sendawa berarti adalah pengeluaran gas dari perut melalui mulut, atau pelatus pengeluaran gas dari rektum. Jadi kita harus tahu. Kemudian mual dan muntah biasanya dipicu dari bau, aktivitas, obat-obatan, atau asupan makanan. Kemudian dari perubahan dalam kebiasaan BAB dan karakteristik kotorannya juga kita bisa melihat nih gangguan sistem pencernaan pada pasien. Kita lihat dari kotoran pasien. Ada tidak peningkatan abnormal dari frekuensinya, likuiditas tinjanya, maupun volumenya. Nah, itu kita bisa cek dari kotorannya. Apakah kotorannya itu bergerak dengan cepat melalui usus dan usus besar? Nah, itu bisa kita lihat dari peningkatan frekuensi. Kemudian ternyata dia konstipasi, tuh berarti adanya penurunan frekuensi tinja atau pengeluaran tinja, biasanya cenderung keras, kering, maupun volumenya lebih sedikit dari normalnya. Nah, karakteristik tinjanya sendiri bisa berwarna coklat gelap ya. Jadi bervariasi tergantung dari proses penyakit, konsumsi makanan, dan obat-obatan tertentu.
Nah, karakteristik tinjanya kalau kotorannya besar, berminyak, berbusa, yang berbau busuk atau mungkin tidak mengambang, itu berarti ada gangguan. Kemudian kotoran berwarna abu-abu atau tanah liat, biasanya ini adanya penurunan bilirubin ya. Kalau udah penurunan bilirubin biasanya ada hubungannya dengan hati, ada something wrong dengan hatinya. Kemudian feses dengan benang, mukosa atau tanah mungkin bisa terlihat dari pemeriksaan kotor tinja. Dari masa-masa terdapat masa-masa kecil kering, misalnya ada kerikil-kerikil yang keluar dari tinjanya, keras bahkan sampai berlumuran darah. Nah, ini yang perlu hati-hati. Kemudian tinja yang encer dan berair mungkin bercampur dengan darah, jadi biasanya diare ya ini. Kemudian dari pemeriksaan fisik, kalau sudah berbicara dengan sistem pencernaan, otomatis kita akan mengkajinya di abdomennya atau di perutnya. Kalau sudah bicara di abdomen dan perutnya, kita harus tahu IAPEPA. Jadi inspeksi, auskultasi, palpasi, dan perkusi. Jadi kita harus menginspeksi dulu pasiennya dari bentuk. Kemudian di auskultasi kita akan menemukan bunyi peristaltik, khususnya kalau dia diare dia akan bunyi peristaltik khususnya akan cenderung tinggi. Kemudian kalau dia mungkin kesulitan BAB akan cenderung tidak ada bunyi maupun rendah. Kemudian kita harus palpasi dulu, nyeri tekan pada abdomen di regio mana nih ketika kita melakukan nyeri tekan. Kemudian kita juga nggak hanya perut, kalau sistem pencernaan dari mulut dan tenggorokan pun kita akan kaji mengidentifikasi adanya sariawan atau enggak, adanya lesi atau peradangan atau enggak. Nah, itu yang kita bisa kaji. Kenapa bisa sampai mengalami gangguan sistem pencernaan. Kemudian pemeriksaan bibir pun kita lihat ya, bibirnya kering ini. Oke. Kemudian satu-satu kita akan bahas dengan pemeriksaan lidah dan dasar mulut. Kita juga harus merelaksasikan mulut atau sedikit menjulurkan lidah. Pak, bisa tolong julurkan lidahnya. Nah, kita lihat tuh ada tidak, catat adanya tremor, keterbatasan gerak, sekalian menguji fungsi saraf hipoglossusnya. Biasanya kalau pasien-pasien yang sudah ada gangguan, dia ketika kita suruh untuk menjulurkan lidah dia agak tremor atau agak adanya pergerakan yang tidak yang abnormal. Kemudian menggunakan senter tuh kita lihat warnanya, ukuran posisinya, teksturnya, kemudian adanya lesi pada lidah nggak, sariawan ada tidak. Nah, itu yang perlu kita cek. Kemudian pemeriksaan kelenjar parotis. Kelenjar parotis kita itu diperiksa di palpasi kedua pipi ya, pada daerah parotisnya. Jadi adanya pembesaran atau tidak. Jadi kita tinggal menyuruh dari belakang pasien, kita pegang pipi kedua pipinya, kemudian kita raba. Ada nggak di bagian pipi hingga dagu ini adanya pembesaran. Nah, itu yang bisa kita raba. Kemudian pemeriksaan abdomen, tadi sudah saya bilang ada inspeksi, auskultasi, palpasi, dan perkusi. Jadi kita harus tahu kesimetrisan dari pasien, bentuk perutnya simetris atau enggak, ya, konturnya seperti apa, warnanya, ya. Kemudian adanya distensi abdomen atau enggak. Nah, kalau ada distensi abdomen atau abdomen yang seperti kembung gitu ya, besar gitu. Nah, biasanya disebabkan oleh 3 faktor nih. Pertama karena obesitas. Kalau karena obesitas biasanya cenderung abdomennya lunak, bulat dengan umbilikus cekung. Misalnya apa sih kalau kalian lihat, lemak ya. Oke, kemudian asites. Asites itu ada cairan. Nah, kelihatan tuh kalau perutnya ada cairan, kulit umbilikusnya biasanya menonjol atau biasa ini ya, kalau ini orang Jawa apa sih, bodong ya, apa namanya, ininya bagian umbilikusnya. Kemudian obstruksi berarti adanya terlihat dari peristaltiknya, kita melihat ada kegelisahan, kemudian ekspresi wajah meringis, dan respirasinya juga nggak merata. Nah, ini bisa juga kita lihat ternyata perutnya ada obstruksi. Kemudian inspeksi ya, tentunya kita cara untuk melakukan inspeksi
nyamankan pasien dulu terletang ya. Kemudian kalau perlu ada bantal kecil di bawah lututnya untuk membantu mengendurkan otot perutnya. Kemudian bagian kepala yang dikasih bantal, lengannya berada di kedua sisi tubuh. Tempatkan selimut di atas payudara hingga pangkal paha. Kemudian kita tetap menjaga privasi dan kitanya berdiri di sebelah kanan. Baru kita akan melakukan memeriksa inspeksi dari abdomen, konturnya seperti apa, perutnya buncit atau enggak, ada tonjolan atau enggak, ada lesi atau enggak, ada skar atau enggak. Nah, kita cek kulit dinding perutnya juga ada enggak hemangioma atau vena dilatasi, adanya caput medusnya, keduanya menandakan penyakit hati berat. Jadi kalau ada seperti apa ya, kelihatan pembuluh darah venanya, nah itu biasanya menandakan penyakit hati berat. Kemudian periksa setiap kuadran perut dengan teliti nih untuk setiap massa. Nah, tadi kan kuadran ada 4, kanan atas, kiri atas, kanan bawah, dan kiri bawah. Nah, kita cek nih, ada nggak massa atau apa sih seperti benjolan ya, massa. Nah, kita harus cek juga adanya skar, lesi, bekas luka bedah. Nah, itu kita juga catat semua. Kemudian auskultasi, kalau sudah auskultasi kita hubungi dengan stetoskop. Nah, kalau sudah hubungan stetoskop dengan perut, pasti kita lihat akan mendengarkan bising usus. Biasanya bising usus yang dia mengalami diare, dia cenderung akan tinggi. Nah, yang normalnya tekanan kuat tapi lembut ya. Dengar bising ususnya normalnya 16-20. Kalau dia sudah lebih biasanya dia mengalami diare, kalau kurang dia biasanya mengalami konstipasi. Kemudian di palpasi kita juga melibatkan telapak tangan dan jari-jari, kuadran kanan atas dengan palpasi hati ya. Letakkan telapak tangan kanan di dinding perut dengan ujung jari dan mengarah ke bahu kanan. Ujung jari harus 2 sampai. Nah, nanti ini kalian pasti sudah nanti akan saat praktikum pemeriksaan fisik ya, sistem gastrointestinal, gastrointestinal. Nah, nanti kalian akan tahu ya untuk palpasinya. Oke, ini cara-caranya nanti bisa dibaca. Untuk perkusinya tadi ya, kalau normal dia timpani ya. Jadi kalau ada pekak berarti organ padat ya, jadi itu normalnya. Kalau dia ternyata kembung, bunyinya nyaring sekali, pas di perkusi perutnya ternyata buk berarti seperti adanya hipertimpani, kembung ya. Oke. Kemudian anamnesis dari gangguan sistem persyarafan, tentunya tetap ya kita tahu identitas pasiennya, nama, usia, jenis kelamin, alamat, karena semua ini akan mempengaruhi alur kenapa terjadinya penyakit tersebut. Kemudian dari keluhan utamanya, kalau sudah ada gangguan persyarafan, dia ada kelemahan anggota gerak sebelah badan, pelo ya. Kemudian adanya konvulsi atau kejang, sakit kepala, sakit punggung. Biasanya kalau sudah yang gangguan sistem persyarafan yang sudah ini sampai tingkat kesadarannya menurun, bahkan GCS sampai kurang dari 15. Nah, akralnya udah dingin tuh. Riwayat penyakitnya juga kita harus tahu, keluhan utamanya kita tetap menggunakan PQRST ya, keluhannya apa, kualitasnya seperti apa, di mana, skalanya berapa, waktunya berapa. Nah, itu harus sudah tahu kita kaji tindakan yang sudah dilakukan apa, yang sudah dijalankan apa pengobatannya, karena akan mempengaruhi tindakan yang akan kita berikan. Kemudian riwayat penyakit dahulu juga jangan-jangan nih dia sekarang mengalami stroke, mengalami gangguan persyarafan, ternyata dulunya mengkonsumsi obat-obatan. Nah, kemudian pasien pernah nggak mengalami sakit kepala, tremor, ternyata gejalanya sebenarnya sudah lama tapi baru dirasakan. Nah, itu yang perlu kita kaji, ada nggak riwayat DM, hipertensi maupun tumor. Jadi riwayat keluarganya juga kita harus tahu ada nggak hipertensi atau DM. Nah, itu yang akan kita akan bisa bisa
koneksikan atau menyambungkan ada hubungannya nggak dengan adanya gangguan neurologis ini dengan masalah stroke hemorrhagic dan neuropati perifer yang memang sudah ada di keluarganya mengalami hipertensi atau DM. Kemudian pengajian psikososialnya juga kita harus tahu dari penampilan, suasana hati pasien ya, jangan hanya fisik yang kita ini kan, tapi pengajian psikososial. Kemudian kemampuan coping kalau misalnya ada dampak lain ketakutan seperti apa. Nah, kemudian pengajian sosioekonomi spiritualnya juga kita kaji, ikut enggak kegiatan keagamaan di lingkungannya. Nah, itu yang bisa kita tanamkan bahwa mekanisme coping dari si pasien itu baik atau buruk. Nah, yang pertama pemeriksaan fisik sistem persyarafan. Kalau tadi pemeriksaan fisik sistem pencernaan, kalau sekarang persyarafan. Nah, kalau sudah bicara dengan persyarafan, tentunya bicara tentang kesadaran pasien. Nah, kesadaran pasien ya. Biasanya kalau sudah kesadaran pasien, kita akan tahu susunan saraf pusat dari pasien, baik itu input maupun outputnya yang nanti akan mempengaruhi kesadaran pasien ya. Kalau sudah tidak ada aksi atau tidak ada koneksi impulsnya ke sistem saraf pusatnya, berarti dia sudah koma. Nah, kemudian ada 6 tingkat respon klinis untuk mengkaji sistem persyarafannya. Yang pertama sadar. Kalau sadar itu berarti normal ya. Tidurnya lebih dari biasa, sedikit bingung dari biasa, tetapi dapat berorientasi sempurna ketika bangun. Mungkin sedikit lemas, sedikit ini ya. Kemudian ada letargi. Biasanya ibu namanya siapa? Dia dengar tapi mengantuk gitu ya, agak-agak setengah sadar. Kemudian ada stupor. Kalau sudah stupor biasanya dia sulit banget dibangunkan sama ibu namanya siapa. Nah, kalau nggak dibalas-balas berarti dia stupor ya. Kalaupun dia dengar, dia hanya menjawab satu kata atau frase pendek ya. Kemudian ada semikomatosa. Biasanya dia bisa gerak ketika dirangsang, tapi tidak bisa mengikuti pemerintah. Berbicaranya juga ngalor ngidul ya. Berbicaranya juga nggak sesuai dengan apa kita tanyakan. Misalnya namanya siapa, dia nanyanya saya di mana gitu. Nah, berarti kan tidak koheren, tidak nyambung. Kemudian yang terakhir adalah koma. Kalau koma berarti tidak merespon baik setiap stimulus yang kita berikan, stimulus nyeri, stimulus suara. Nah, itu yang perlu kita tahu, dia berarti mengalami koma. Nah, untuk tingkat kesadaran menggunakan GCS atau Glasgow Coma Scale ya, dia skornya itu dia menggunakan FM, AIS, verbal dan motorik. AIS 4 nilainya, verbal 5, motorik 6. Nanti kalian bisa baca. Dikatakan GCS-nya ringan, dikatakan kesadarannya ringan itu dia kalau nilai GCS-nya 13-15, sedang GCS-nya 9-12, parah GCS 8 atau kurang. Nah, ini dihafalkan ya. Untuk GCS-nya sendiri tadi AIS itu ada 4, jadi dikatakan 1 tidak merespon, 2 itu bisa merespon tapi dengan rangsangan nyeri, nilai 3 bisa merespon matanya membuka dengan suara, respon keempat tanpa kita suruh juga dia udah buka, berarti normal ya. Kemudian dari respon verbalnya sendiri, ibu namanya siapa? Nah, tidak merespon. Ibu namanya siapa? Berarti mengerang ya, nilainya 2. Ibu namanya siapa? Saya di mana? Nggak tahu. Nah, bicara tidak jelas, itu 3. 4 misalnya ibu siapa namanya, bingung, menjawab tapi bingung dia. Kemudian 5 kalimatnya nyambung, ibu namanya siapa, namanya saya Rani misalnya. Nah, itu berarti dia sadar ya. Kemudian respon motoriknya dia dikatakan 1 mau dicubit kayak apa, mau dikasih rangsangan nyeri apa, dia nggak merespon. Kemudian nomor 2 dia dikasih rangsangan nyeri, dia tetap lurus aja tangannya ya. Kemudian
Nomor 3, fleksinya abnormal, jadi tangannya dia udah bisa gerak, cuman geraknya itu abnormal, kita nyerinya di mana tapi dia geraknya kemana. Nah kalau nomor 4, fleksinya normal, dia kita kasih nyeri dia udah bisa nih menekuk lengannya, melokalisir nyeri. Nah kalau yang kelima, dia kita cubit misalnya dia bisa melokalisir nyerinya itu langsung, misalnya mentampar tangan kita ketika dia udah merasakan nyeri di daerah itu gitu. Nah kemudian 6 itu normal ya, tanpa ini udah bisa melakukan pergerakan. Kemudian pemeriksaan refleksnya juga kita refleksnya rangsangan dapat menimbulkan suatu gerakan ya, kita bisa tes refleks dengan mengukur keberadaan dan kekuatannya ya, bisa dari tendon superficial maupun patologisnya. Nah, refleks tendon tadi caranya dengan palu ya, bisa dipegang secara keras atau erat di bagian tendonnya. Kemudian refleks superficial biasanya di permukaan kulit. Kemudian refleks patologis dia biasanya tidak dapat dimunculkan ya pada individu yang kondisinya sehat kecuali bayi dan anak kecil. Jadi kalau ada sesuatu yang ini bisa kita melakukan refleks patologis, tapi kalau sehat nggak usah. Kemudian kekuatan kontraksi refleks dikatakan dia 0, berarti tidak ada bukti kontraksi, plus 1 menurun tetapi masih ada, plus 2 normal, plus 3 supernormal atau hiperrefleks, plus 4 klonus memindahkan otot berulang setelah stimulasi tunggal. Nah, yang pertama penyakit adalah konstipasi. Kita masuk ke penyakitnya. Konstipasi terjadi ketika kotoran atau tinja bergerak terlalu lambat melalui saluran pencernaan atau tidak dapat dihilangkan secara efektif dari rektum, atau tinjanya keras dan kering. Nah, ini biasanya sulit BAB. Nama medisnya adalah konstipasi. Kemudian penyebabnya apa nih etiologinya? Biasanya karena sumbatan di usus besar atau rektum. Ya. Kemudian masalah dengan saraf di sekitar kolon dan rektumnya, masalah dengan otot yang terlibat dalam eliminasinya, ketidakmampuan mengendurkan otot-otot ya, tidak bisa merelaksasikan panggul, otot panggulnya melemah, nah itu yang bisa. Kemudian kondisinya mempengaruhi hormon dalam tubuh, hormon bisa karena diabetes atau kehamilan atau hipertiroidisme maupun hipotiroidisme. Faktor risikonya pasien-pasien usia lanjut ya, biasanya karena sudah mengendur otot-otot panggulnya jadi cenderung untuk sulit BAB. Kemudian berjenis kelamin perempuan ya, karena biasanya perempuan yang mengalami perubahan hormon pada kehamilan, kemudian mengalami dehidrasi, jadi banyak minum, banyak makan serat ya, tinggi serat aja, jangan ragu ya untuk memakan serat. Kemudian dan biasanya orang-orang yang konstipasi itu orang-orang yang aktivitasnya rendah. Kemudian adanya kondisi kesehatan mental dan mengkonsumsi obat tertentu biasanya juga akan mempengaruhi dari buang air besar. Nah, ini pathway-nya, penyebabnya bisa dari pola konsumsi makanan yang kurang sehat, kurang minum, menahan BAB sebelumnya, obat-obatan. Nah, kalau sudah terjadi penyebab itu akan mengalami penyempitan saluran cerna yang kalau udah terjadi obstruksi akan merusak neuromuskularnya. Kalau udah merusak, tentunya ada something wrong dengan peristaltik ususnya sehingga bisa menimbulkan resiko tinggi cedera usus. Kalau sudah menimbulkan resiko tinggi cedera usus, adanya reflektifikasi pun menurun, penurunan pengeluaran cairan dalam usus pun menurun. Kemudian penaikan penyerapan air dari tinja di dalam usus pun menurun sehingga tinja akan menjadi kering keras, tinja tertahan di dalam usus, tinja sulit dikeluarkan hingga akhirnya konstipasi. Kalau sudah konstipasi biasanya apa? Pasien gejalanya sakit perut, melilit, mules, kembung, nafsu makan, anoreksia, nafsu makan menurun, sering buang air kecil atau poliuri, kemudian dehidrasi, rewel. Nah, akhirnya
ada timbul diagnosa resiko kekurangan volume cairan atau resiko hipovolemia. Kemudian manifestasi klinis atau tanda gejalanya buang air besar kurang dari 3 kali seminggu, jadi normalnya 3 kali atau lebih, feses keras dan kental, susah untuk buang air besar, merasa seolah-olah ada sumbatan ya, membutuhkan bantuan untuk mengosongkan rektum, konstipasi dapat dianggap kronis jika mengalami 2 atau lebih gejala gejala di atas tadi selama 3 bulan terakhir. Nah, ini hati-hati. Kemudian komplikasi konstipasi dia akan wasir ya, ada pembengkakan vena di anusnya, robek kulit di anusnya, kemudian usus juga menonjol dari anus. Pemeriksaan penunjangnya apa nih? Kita tentunya akan melalui tes darah rutin ya untuk mengetahui adanya leukosit atau ada infeksi atau enggak dari leukosit. Kemudian pemeriksaan rektum atau sigmoidoskopi, kita bisa melihat nih adanya tabung tapi lentur dimasukin ke anus untuk memeriksa rektum bagian bawahnya. Kemudian pemeriksaan rektum dan seluruh kolon atau yang biasa disebut kolonoskopi, dan evaluasi fungsi otot sfinkter anusnya atau namanya manometri anorektal. Nah, gitu kita bisa ngelihat nih dari pemeriksaan penunjang bahwa gangguan sistem pencernaan atau persyarafan bisa kita lihat. Kemudian evaluasi kecepatan dari otot sfinkter ini biasanya namanya uji pengusiran balon, X-ray, dan MRI. Untuk penata laksanaan medisnya, tentunya kita akan menyarankan untuk diet dan perubahan gaya hidup, tingkatkan asupan serat, perbanyak aktivitas fisik hampir setiap hari dalam seminggu. Pasien tidak boleh mengabaikan dorongan untuk BAB, biasanya ingin BAB tapi ditahan kembali. Kemudian obat pencahar, suplemen berat, stimulan ya, itu juga bisa membantu untuk mengeluarkan kotoran. Kemudian obat-obatan lainnya, latihan fisik otot-otot panggul atau biasa disebut latihan Kegel, biofeedback ya. Nah, itu bisa untuk mengencangkan otot-otot di panggul, mengendurkan otot-otot dasar panggul. Nah, jadi sehingga lebih mudah untuk mengeluarkan tinjanya. Yang terakhir hingga sampai benar-benar dia tidak bisa keluar juga adalah operasi. Oke, penyakit yang kedua adalah inkontinensia urin atau disebut ALFI. Apa tuh inkontinensia urin atau IU? Nah, dia itu adalah keluarnya urin yang tidak dapat dikendalikan atau dikontrol. Jadi ada yang sering kencing, ada yang susah kencing. Nah, ini dibagi menjadi dua, ada akut dan urin persisten. Kalau inkontinensia urin akut biasanya dia cenderung onsetnya tiba-tiba, munculnya tiba-tiba, kemudian berkaitan dengan penyakit akut lainnya dan biasanya bersifat sementara. Tapi kalau sudah persisten biasanya dia tidak terdapat penyakit akut dan bersifat menetap. Nah, ada klasifikasi dari inkontinensia. Ini ada inkontinensia tipe stres atau keluarnya urin ketika ada tekanan pada kandung kemih yang diakibatkan oleh batuk, bersin, tertawa terbahak-bahak, berolahraga atau mengangkat sesuatu yang berat. Tiba-tiba kalian lagi tertawa, hahaha, tiba-tiba ada yang keluar, ceret. Nah, berarti itu mengalami inkontinensia tipe stres ya. Tipe stres juga ada 4 jenis ya, ada tipe 0, 1, 2, dan 3. Kemudian ada inkontinensia tipe urge, berarti dia tiba-tiba ingin sekali buang air kecil yang diikuti oleh kebocoran air seni yang tidak sengaja. Tiba-tiba dia pengen sekali kencing tapi tidak bisa menahan kencing itu, akhirnya dia tiba-tiba udah ngompol ya. Kemudian inkontinensia tipe overflow, biasanya penderitanya sering meneteskan air seni karena kandung kemih yang tidak benar-benar kosong. Gejalanya rasa tidak puas untuk setelah kencing. Jadi ketika kencing kayak belum tuntas gitu, kayak masih ada yang menetes padahal enggak gitu. Kemudian inkontinensia fungsional, dia adanya kerusakan fisik atau mental membuat penderita tidak bisa sampai ke toilet tepat waktu. Udah ditahan sampai udah lari-lari ke toilet ternyata nggak bisa, dia ternyata ada
penderita sedang menderita radang sendi yang parah. Nah, kalau sudah seperti itu. Kemudian ada inkontinensia campuran, kondisi di mana pasien mengalami lebih dari satu jenis inkontinensi urin. Jadi kalau ini semua terjadi pada salah satu pasien, berarti dia sudah inkontinensia yang campuran. Nah, kalau IU yang sementara, dia biasanya cenderung karena minuman, makanan, dan obat-obatan tertentu yang bersifat diuretik ya. Kemudian ada alkohol, kafein ya. Kondisi medis mungkin yang memang mudah diatasi seperti infeksi saluran kemih dan sembelit. Kemudian inkontinensia persisten, dia biasanya emang karena kehamilan, persalinan, perubahan seiring bertambahnya usia, menopause, histerektomi atau prostat membesar, kanker prostat, obstruksi maupun kelainan saraf. Nah, patofisnya sendiri kalau tipe masing-masing klasifikasi beda patofis. Kalau yang tipe stres ya karena adanya tekanan intraabdomen yang melebihi tekanan uretra ya, karena adanya batuk, mengejan, mengangkat beban. Kemudian IU urgensi juga karena tadi ketidakstabilan otot, hiperrefleksi dextrose juga karena hilangnya kontrol kandung kemih, dan inkontinensia overflow juga timbul karena kerusakan serat aferennya. Jadi udah sarafnya ya. Faktor resikonya jenis kelamin, biasanya pada laki-laki yang lebih berisiko, usia lanjut, kelebihan berat badan, merokok, riwayat penyakit keluarga, dan penyakit lainnya seperti penyakit neurologis maupun diabetes. Pathway-nya di sini ya, tadi normalnya urin, karena ada bahan organik dan anorganik, jadinya kemunculan kristal membentuk inti baru, akhirnya menarik bahan lain menjadi kristal, menempel di saluran kemih, hingga akhirnya terjadi batu saluran kemih, mengendapkan bahan lain sehingga batu menjadi besar, urin terkumpul di atas. Adanya nanti diagnosanya muncul gangguan eliminasi urin, resiko infeksi, gangguan rasa nyaman, dan retensi urin. Kalau manifestasi klinisnya, buang air kecil saat tertawa, bersin, keinginan buang air kecil yang tidak tertahankan, BAK ketika berhubungan, BAK dalam jumlah sedikit, BAK tidak tuntas, sering BAK di malam hari dengan jumlah banyak. Nah, itu biasanya tanda gejalanya. Komplikasinya dalam masalah kulit ya, adanya ruam, infeksi kulit pada berkembang dan kulit yang terus basah, adanya ISK, adanya dampak kehidupan pribadi dari mungkin hubungan sosial, pekerjaan maupun pribadi. Nah, kalau pemeriksaan diagnostiknya sendiri dari urinalis, catatan harian kandungan kemih ya, pengukuran residu pasca kosong. Nah, kita lihat nih urinalisis. Nah, kita lihat nih tanda infeksi, jejak darah atau kelainan lainnya ada enggak. Kemudian catatan harian kandungan kemih kita hitung nih, dia berapa cc hari ini pukul 8. Nah, kapan lagi dia BAK, kita hitung lagi berapa cc-nya. Kemudian pengukuran residu pasca kosong. Jadi pasien diminta untuk buang air kecil ke dalam wadah yang mengukur output urin, kemudian diperiksa sisa jumlah urin di kandung kemih ada berapa. Nah, itu nanti yang dihitung. Nah, penata laksanaan sendiri sebagai perawatan kita harus berikan edukasi tentang terapi perilaku, latihan kandung kemih untuk menunda BAK setelah mendapat rangsangan BAK. Double voiding juga bisa membantu pasien belajar mengosongkan kandung kemih ya. Kemudian manajemen cairan dan diet ya. Kemudian latihan otot dasar panggul atau latihan Kegel. Jadi latihan Kegelnya itu pasien diminta untuk berhenti, buang air kecil dan tahan selama 5 detik, lalu kendurkan selama 5 detik. Jika ini terlalu sulit, bisa mulai dengan menahan selama 2 detik, bersantai selama 3 detik. Pasien perlu berusaha untuk menahan kontraksi selama 10 detik setiap kali dan melakukan setidaknya 3 set ya, 10 repetisi setiap hari. Jadi ini bisa dilakukan pada pasien-pasien yang mengalami gangguan sistem gangguan eliminasi. Kemudian kalau sudah sampai parah bisa stunting listrik ya. Jadi rektum atau vaginanya bisa merangsang untuk menguatkan otot dasar panggul. Kemudian obat-obatan yang terakhir adalah antikolinergik, mirabegon, penghambat alfa, estrogen topik, karena ini yang bisa melancarkan urin maupun bisa menenangkan kandung kemih. Nah, tindakan keperawatannya tentunya tadi kita pengkajian dulu pertamanya ya. Kita lihat riwayatnya, pemeriksaan fisiknya hasilnya seperti apa, karakteristik fesesnya, pemeriksaannya hasilnya apa, pengambilan spesimennya hasilnya apa. Nah, baru kita akan muncul
masalah keperawatan yaitu konstipasi berhubungan dengan penurunan motilitas gastrointestinal. Kriteria hasilnya apa nih? Kita pengen eliminasi feses dalam batas normal, fesesnya lunak, mudah dikeluarkan. Nah, ini SLKI atau luaran yang kita inginkan. Periksa usus juga kembali normal. Nah, rencana keperawatannya atau psikinya, intervensinya itu adalah manajemen konstipasi. Nah, bisa kita berdasarkan psiki ya. Kalian harus mempunyai 3 kitab, SDKI, SLKI, dan psiki. Kemudian diagnosis evaluasinya tentunya setelah dilakukan tindakan dari manajemen konstipasi, harapannya pasien bisa memahami proses eliminasi normal, mempertahankan defekasi, mempertahankan rasa nyaman, integritas kulit, melakukan aktivitas fisik, dan mempertahankan asupan makanan dan minuman yang cukup. Nah, ini akan menjadi evaluasi dari kebutuhan eliminasi. Nah, sekian dari saya. Ada pertanyaan bisa di komen di @link ya, jangan di YouTube tapi di @link. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.